ketika turunnya wahyu Quran itu digambarkan dalam malam yang agung ini membawa dampak yang besar kepada perkembangan dan keberhasilan Islam. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan pengetahuan manusia tentang eksistensi dirinya itu. Dia tidak tahu sama sekali tentang siapa dirinya. Ada salah kaprahnya manusia melihat tanda-tanda Lailatul Qadar karena salamun ya kata fajar, kemudian pagi melihat fajar gimana? Ya berarti bukan fajar alam fisiknya saudara, fajar alam batinnya ada saudara. Ahmad ya habibi salam Ini kita ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan bertepatan dengan malam yang ke-23 nasional. Ada yang ikut pemerintah. Tapi yang puasa dulu malam yang ke-24. Nah, Nabi pernah bilang carilah apa namanya itu? Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan di tanggal-tanggal ganjil. Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu pertama yang diyakini itu di bulan Ramadan tanggal yang ke-17 Ramadan. Itu yang diyakini sama. Jadi turunnya wahyu kenabian itu di bulan Ramadan. Nah, nabi-nabi yang dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad itu menerima wahyu memang puasa dulu baru menerima wahyu. Seperti Nabi Musa itu puasanya 40 hari. Nabi Isa mengikuti karena meneruskan. Kalau Nabi Daud terkenal dengan puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kita yakin sejak Nabi Adam pun beliau menerima wahyu itu memang berpuasa. Artinya dia melaksanakan puasa dulu. Rangkaian ayat di dalam surat Al-Baqarah terkait dengan puasa Ramadan itu kan diawali dengan ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ kan diisyaratkan bahwa puasa itu bukan syariat yang sama sekali baru, yang berlaku hanya pada zamannya Nabi Muhammad dan umat sesudahnya. Tapi itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, dan tentu saja pasti umat sebelumnya mencontoh kepada para nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kan sebelumnya sebelum ada perintah wajib puasa Ramadan itu beliau sudah berpuasa mengikuti sunnahnya para nabi sebelumnya. Antara lain misalnya puasanya Nabi Musa yang 10 Muharram itu terkait dengan wahyu yang diisyaratkan di surat yang jenengan tadi baca 185. Kan itu rangkaian sesudahnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu mengisyaratkan bahwa ketika Nabi melakukan puasa itu lalu kemudian Allah berkenan menurunkan wahyu. Dan itu memang juga sunnah nabi-nabi sebelumnya tadi seperti yang dengan sampaikan. Nabi Muhammad puasa 40 hari, Nabi Musa puasa 40 hari sebelum mendapatkan wahyu di Bukit Sinai itu. Lalu kemudian juga Nabi Isa itu konon kabarnya juga 40 hari puasa sebelum mendapatkan wahyu di Bukit Zaitun. Nabi Muhammad juga begitu, meskipun belum ada syariat wajib terkait dengan puasa Ramadan, tapi Nabi Muhammad itu sebelum diangkat Nabi ya, karena kan 40 harinya Nabi Isa dan Nabi Musa berpuasa itu, lalu kemudian menerima wahyu kan juga dalam rangka ketika beliau itu akan diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad juga begitu, ketika beliau akan diangkat menjadi Nabi, lalu kemudian memperoleh wahyu yang pertama di bulan Ramadan yang diyakini oleh kebanyakan para ulama tanggal 17 itu kan juga sebelumnya melakukan tahanus.
Anas itu berdiam diri di dalam Gua Hiro dan kemudian berpuasa berhari-hari. Kita tidak tahu hitungannya apakah 40 hari atau berapa hari, tapi berhari-hari dipastikan itu berhari-hari beliau itu puasa. Dan saya kira ini menjadi syariat umumnya orang-orang suci lah begitu ya. Ketika mereka ingin mendapatkan, kalau dalam istilah orang Jawa itu wangsit gitu ya. Orang ingin mendapatkan anugerah, ilham, wahyu atau apapun sebutannya itu, mereka punya tirakat khusus yang kita sebut puasa itu. Ada mungkin di Jawa itu ada puasa modern, macam-macam. Semua punya cara, punya tradisi, punya tirakat yang boleh dikata sama dengan yang kita lakukan dalam bentuk puasa itu. Orang biasa pun ketika ingin mendapatkan sesuatu mengadakan tirakat. Sebenarnya ada tirakat puasa, tirakat tidak tidur, tirakat ngebleng, macam-macam lah. Nah ini setelah kita ada ajaran syariat Islam, ya tirakat kita itu kita sesuaikan dengan ajaran syariat Islam. Nah, wahyu atau wangsit lah bahasa Jawa ini, ya, wangsit. Setiap orang kan juga mendapatkan dengan versinya, kadarnya masing-masing sesuai dengan kekuatan kondisi masing-masing orang. Kalau Nabi jelas memang wahyunya wahyu kenabian. Nah, turunnya itu kan alal qalbika ke hati, gitu Pak. Gimana? Di awal tadi dikatakan bulan Ramadan adalah di situ turunnya Al-Quran. Teristimewa nanti ini di surat Al-Qadar itu dinyatakan bahwa turunnya Al-Quran itu di malam yang agung, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung masalah 1000 bulan itu dijadikan tahun sekitar 83 tahun. Ini dalam perhitungan ini kan mendekati 1 abad. Ketika turunnya wahyu Quran itu digambarkan dalam malam yang agung, ini membawa dampak yang besar kepada perkembangan dan keberhasilan Islam. Dengan turunnya wahyu itu, ini digambarkan sekali turun, ini membawa dampak yang luar biasa sehingga Islam itu sampai tersebar di seluruh dunia. Maka dari itu kalau kita kembali kepada Lailatul Qadar, kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa mengikuti sunnahnya, untuk bisa mendapatkan itu kita harus mencarinya sebagaimana tadi disampaikan di 1/3 atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mengapa ini dikatakan lebih baik daripada 83 tahun dalam satu malam saja? Karena malam itu turunnya malaikat itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah atas kehendak Allah untuk turun kepada hati ala qalbika, sehingga ini membawa perubahan yang sangat besar apabila manusia itu mau menerima malaikat sebagai pendamping atau pembisik di hatinya. Di mana perangai malaikat itu apa? Senantiasa kalau diperintah oleh Allah itu sami'na wa ata'na. Dengan demikian orang muslim atau orang yang iman, apabila perangai malaikat ini turun kepada orangnya, imbas dari perangai malaikat itu akan menjadi perangai manusia yang mau melaksanakan. Apabila diperintahkan sholat 5 waktu, nggak pikir panjang waktunya sholat, sami'na wa ata'na, berbuat baik, atau diperintahkan untuk amal sholikah berupa zakat, infak, sedekah, itu nggak ada keberatan, sebagaimana malaikat itu diperintah Allah senantiasa siap dan laksanakan. Bila kita mendapatkan Lailatul Qadar di malam yang agung itu, dampaknya demikian, sehingga orang ini kedepannya itu menjadi lebih baik. Ini tidak bisa dengan serta-merta kita terima apabila kita tidak mau ingin mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Istilahnya dia harus berusaha dulu,
mengikuti syariat-syariat yang telah digariskan sebagaimana diperintahkan untuk berpuasa, karena puasa itu adalah junatun, menjaga diri dari kejahatan, sehingga orang ini betul-betul ingin berusaha untuk membersihkan diri sehingga malaikat itu bisa hadir di hatinya gitu. Jadi malaikat itu yang samina wa ta'na atas perintah Allah, dia tidak diberi nafsu. Gitu. Tapi manusia kalau sudah mendapatkan, artinya ada tanazalul malaikat, padahal manusia punya waktu, punya nafsu ya. Berarti manusia itu nanti akan lebih baik daripada malaikat itu, karena bisa mengekang hawa nafsunya. Kalau malaikat otomatis baik, karena memang tidak diberi nafsu, tidak bisa protes. Kalau manusia karena punya nafsu amarah bisa protes, terus didatangi malaikat menjadi ala qalbika, sehingga protesnya itu, nafsunya itu dikalahkan, berarti manusia itu bisa lebih baik daripada malaikat itu sendiri. Tapi saya kira tentang ayat di surat Al-Qadr itu yang 1000 bulan itu lebih baik, hitung-hitungannya kan gini, 83 tahun atau katakanlah mendekati satu abad itu kan boleh dikata relatif sebagai umur rata-rata manusia. Ya. Artinya bahwa kebaikan Lailatul Qadar itu adalah kebaikan yang berlaku seumur hidup manusia, masing-masing pribadi manusia ya. Karena kan malaikat turun kepada masing-masing pribadi. Iya. Dalam artian itu, maka kemudian sebenarnya kenapa bisa disebut sebagai kebaikan yang nilainya itu seolah-olah seumur hidup manusia itu? Karena saya pernah menyampaikan khutbah di Masjid Maringgo Utami itu bahwa manusia itu kan sepanjang zaman, atau katakanlah setiap orang, setiap manusia itu seumur hidupnya kan selalu melakukan pencarian tentang jati dirinya, pencarian tentang eksistensi dirinya. Bertanya itu, kok saya dilahirkan itu untuk apa? Saya itu hidup itu untuk apa? Atau saya itu hidup karena apa? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mungkin kalau itu menggunakan logika manusia sendiri, seumur-umur tidak akan ketemu. Iya, tidak ketemu. Tidak akan ketemu. Jadi pencarian terus. Maka kemudian jawaban atas pertanyaan eksistensial manusia itu hanya bisa diperoleh dari informasi dia yang menciptakan kita. Maka kemudian kan rangkaian ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika di malam nuzulul Quran itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu kan informasi dari Tuhan bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia. Jadi kalau manusia bertanya siapa aku dan lain seterusnya, itu jawabannya kamu itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Kamu itu adalah hamba Allah. Gitu kan? Lalu kan kemudian diteruskan ayat itu, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberi ilmu, memberi pengetahuan kepada manusia tentang apa? Tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, kemudian Allah memberitahu, ini loh, kamu itu hidup sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk mengabdi. Jadi kamu berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Makanya kan kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 1 itu disebutkan, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Kitab Al-Qur'an itu diturunkan kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan pengetahuan manusia tentang eksistensi dirinya itu. Dia tidak tahu sama sekali tentang siapa dirinya. Nah, Quran memberitahu kamu itu ini. Kamu itu ada karena Allah yang ada, mengadakan kamu untuk apa? Ya untuk mengabdi kepadanya. Kamu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga di dunia ini hidup hanya sementara kira-kira. Dan itu ada ilmunya, maka perintahnya Iqra, baca. Makanya bacalah di Quran itu. Maka kemudian kalau setiap manusia itu bisa mengetahui jati dirinya, eksistensi dirinya,
apa yang lebih baik dari itu, seumur hidup itu yang lebih baik, maka disebut apa lebih baik daripada 1000 bulan itu. Jadi seumur hidupnya. Seumur hidup. Artinya rata-rata hidup. Ya, jadi apa yang dicari seumur hidupnya itu ya di situ ada informasinya di Jadi ini kita saling sama-sama belajar dan mencari eksistensi diri kita masing-masing. Nah, Tanazzalul malaikat tadi yang kepada kolbika setiap masing-masing manusia itu tentu saja akan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Karena orang tidak sama. Kondisi fisik atau kondisi hati manusia memang tidak sama. Kondisi hatinya. Nah, cara mencikapi pun juga tidak sama. Tapi endingnya kan salamun ya hatta matla'il fajr. Salam. Apapun kondisi manusia, kalau endingnya salam, berarti Tanazzalul malaikat yang ala qalbika itu sudah merasuk di dalam hatinya masing-masing manusia. Gimana Pak? Udah. Ya sudah. Endingnya kalau sudah endingnya tutup. Sebenarnya kan yang sering kali orang masa disebut salah kaprah gitu. Ketika ada orang, fisik yang dicari. Jadi Lailatul Qadar itu kemudian dipersamakan dengan keadaan fisik, alam nyata dan seterusnya itu. Sebenarnya bukan, ya itu memang kemudian mendukung ketika batin seseorang itu damai, otomatis lingkungan sekitarnya itu dan misalnya ada rusuh, ada apa gitu, kalau yang damai itu di dalam dirinya itu nggak ada pengaruh lingkungan itu. Justru dia yang mempengaruhi lingkungan, bukan lingkungan yang mempengaruhi dia. Sehingga ketika didapatkan kedamaian di dalam hatinya itu, apa tadi salamun matla'il fajr itu menggambarkan kondisi batin setiap orang yang ketika menerima ilham atau wahyu itu dia kemudian damainya. Kenapa? Karena dia sudah menemukan jawaban tadi atas kegelisahannya itu. Nabi Muhammad atas pencariannya itu tadi. Ya, saya kira nabi-nabi itu kan ketika mendapatkan wahyu dari Allah itu, dia kan dalam bahasa Inggris itu enlightening, mendapatkan pencerahan gitu kan. Nabi Muhammad kan kenapa sih harus ke Gua Hiro Tahanut itu? Karena dia gelisah kan. Bagaimana ini kondisi masyarakatku kayak gini? Aku bisa apa? Bisa merubah apa? Kan dia nggak punya kuasa. Itu seperti Nabi Musa itu mengira bahwa matahari itu Tuhannya. Ya. Terus apalagi api, ternyata semua kan musnah. Berarti bukan. Nah, masih pencarian. Yang menarik itu dari Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim yang proses pencarian. Proses pencarian itu. Ya. Justru kalau Muhammad itu menariknya, dia berangkat dari kegelisahan untuk bagaimana dia itu punya keinginan untuk merubah tatanan masyarakat, kondisi masyarakatnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya kemudian dia rihlah tahanus di Gua Hiro, merenung, berpikir, mendekatkan diri pada ternyata Sang Pencipta. Kemudian dia mendapatkan pencerahan, lalu oh iya ternyata harus begini caranya, dengan cara-cara yang dibimbing oleh Allah gitu. Ya sama seperti Nabi misalnya Siddhartha Gautama gitu ya, dia harus melakukan tirakat bertapa bertahun-tahun, kemudian mendapatkan pencerahan, baru kemudian dia mengatakan, oke, saya punya jawaban atas kegelisahan hidup manusia dengan 8 jalan Siddhartha itu ya, bahwa manusia itu ada 4 kebenaran yang kalau dia bisa mengetahui 4 kebenaran itu sebenarnya sudah selesai hidup ini. Lalu ada jalan-jalan yang bagaimana bisa mencapai 4 kebenaran. Nabi Muhammad saya kira juga begitu. Artinya dia menemukan pencerahan tentang ternyata dia karena bimbingan Tuhan itu, karena wahyu Tuhan itu, dia kemudian bisa punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengubah tatanan masyarakat, mengubah pola hidup manusia. Jadi ada salah kaprahnya manusia melihat tanda-tanda Lailatul Qadar karena salamun ya kata fajar, kemudian pagi melihat fajar gimana? Ya berarti bukan fajar alam fisiknya saja, fajar alam batinnya ada sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya di dalam batinnya. Nah, justru yang penting itu di Ramadan, kenapa kemudian ada tradisi tadarus itu ya? Kan sebenarnya itu menyongsong Lailatul Qadar itu dengan cara kita mengkaji Quran. Nah, ini surat cinta dari Allah. Ya, artinya
katakanlah kalau Nabi Muhammad itu dapat wahyunya langsung pada beliau dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Kalau kita kan ada hadisnya, man arada ayatakallamallahu faqra'il Qur'an. Barang siapa ingin berwawan sabda dengan Allah, baca Quran. Karena apa? Karena memang wahyu Allah itu sudah turun sebenarnya. Hidayah itu sudah ada di tengah-tengah kita. Tinggal kita mau baca apa tidak. Persoalannya yang jadi salah kaprah lagi gitu ya. Tadarus kita itu tradisinya hanya membaca huruf-huruf hijaiyah. Jadi rangkaian huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an atau membaca teks-teks ayat yang ribuan itu tapi teks bahasa Arab, dan kemudian kita hanya terobsesi untuk menamatkan bacaan ayat-ayat itu, target harus tamat, dan nggak ngerti yang dibaca itu apa. Sebenarnya ini maksudnya apa? Nggak ada Ya, tahu. padahal kan namanya tadarus itu kan itu akar-kata yang kemudian jadi madrasah, jadi dirasa gitu ya. Artinya belajar, mengkaji, bukan hanya sekedar membaca. Kalau sekedar membaca itu ya sama kayak kalau Kartini ya, saya bahas dengan Kartini itu bilang kalau saya membaca Quran itu dengan tidak tahu artinya sama seperti saya membaca suratmu dari orang Belanda, sahabatnya orang Belanda itu yang saya tidak ngerti artinya dalam bahasa, karena dalam bahasa Belanda. Nah, terus tujuan suratmu ke saya itu saya tidak tahu mau apa gitu kan, karena saya tidak paham bahasanya. Padahal Quran ini surat cinta ini. Iya. Kalau kita tidak tahu, terus untuk apa kita baca surat cinta? Padahal kan di sini semua yang tadi Syahrul Ramadan Nabi Unzila fi Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Persoalannya kita tidak tahu petunjuknya karena nggak ngerti. Karena yang dibaca cuma teks Arab. Nah, kita baca teks. Kita ada perintahkan iqra yang di situ Nah. ya. Iqra itu bukan hanya sekedar baca. Tadarus bukan hanya sekedar baca. Tilawah bukan hanya sekedar membaca. Tapi mengeksplor apa isi yang sebenarnya. Ada banyak istilah kan ya, tadabbur, terus tadarus, terus tilawah, semuanya itu sebenarnya bukan konteksnya hanya sekedar membaca huruf-huruf saja, tapi mengkaji kandungan isi dari ayat Al-Qur'an itu. Jadi untuk kita mengetahui turunnya Lailatul Qadar tergantung dari masing-masing hati pribadi manusia itu. Kondisi hati Kondisi. masing-masing. Nah, kita mempersiapkan di bulan Ramadan ini kita Mengkondisikan. Maka perintah kita untuk menahan. Jadi menahan itu ada puasa ya. Menahan tidak sekedar menahan lapar, haus atau hubungan suami istri, hal-hal yang halal pun ditahan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, juga yang ditahan apa saja, kita menahan mulut agar mulut kita tidak mencelakai orang, dipuasakan. Menahan mata kita agar mata kita itu tidak sembarangan, menahan telinga kita agar telinga kita itu tidak mendengarkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang terpenting menahan hati kita agar hati kita tetap damai, salam, sehingga terwujudlah salamun ya katamat lahir